Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nas'aluhu as-sa'adata fid dharain. Wassalatu wassalamu ala asyrafil thaqalain Sayyidina wa maulana Muhammadinil mauludi fi fajril ithnain wa ala alihi wa sahbihil mujahidina fil haramain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Walidzalika qala nabiyyuna Muhammad. Yang lagi makan kupat lanjut aja. Susah jawabnya ya. Walidzalika qala nabiyyuna Muhammad man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'umila biha ba'da kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yunqasu min ujurihim syai'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minal mu'takirin wa la'allana minasy syakirin walhamdulillahi rabbil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min arbi wa min ajami wal fariqaini عربي ومن عجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم على حبيبك خير خلق كلهم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبى في
منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لهول من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Waduh, insyaallah mantap ya. Apanya nih? Ketupannya apa lontongnya apa sholawatnya nih? Lontong ya. Berkah insyaallah murid hadratin mukarramin, para bapak, para ibu, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alimil ulama, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus guru kita yang mungkin sedang dalam kegiatan yang lain, Al-Mukarram Ustadz Syarif Hidayat. Kita doakan semua para guru kita mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu, diberikan umur panjang, rezeki yang barokah, senantiasa mampu membimbing kita selaku jamaahnya menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu. Aparatur pemerintah, Bapak RW, Ayah RW nawe, Bapak RT, Ayah RT nate, seluruh unsur kepemudaan, paguyuban, komunitas yang hadir, kita doakan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Allah jadikan wakil-wakil rakyat kita menjadi wakil rakyat yang arif dan bijaksana, sehingga mampu membawa kita selaku warganya, rakyatnya menuju tatanan kehidupan di mana negara kita, wilayah kita menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, tata tentram karto raharjo insya. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap para pemuda, bil khusus panitia perayaan peringatan Maulid Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'atnya, para ulama, bil khusus kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kembali bersama orang-orang yang kita cintai. Kumpulnya kita pada malam hari ini dalam rangka mengagungkan hari kelahiran Nabi. Mudah-mudahan menjadi wasilah kita dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, mau masuk surga bareng bro? Oh, mantap ya, masuk surga bareng kayak kita nih bareng, kumpul-kumpul malam minggu. Orang lain pada kemana, kita kumpul maulidan, rukun, akur, makan lontong sayur.
mantap bener itu. Saya belum nyobain ini. Ini. Kumpul kita barang rukun di alam dunia, insya Allah nanti dikumpulkan kembali oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah ciptakan satu surga khusus buat ibu-ibu blok E. Oh, Mama Eca ada Mama Eca? Gak ada, adanya Mama siapa? Mama Cindy. Mama Cindy masuk surganya duluan. Kenapa? Dia iuran maulidnya paling gede, bikin berkatnya paling gede, bekakaknya. Masuk dia ke surga. Pas gitu masuk ke surga, dia tungguin di pintu surga. Ini mana ibu-ibu RW 0 berapa ini, 05 ya, 05 ya, RT-nya 03. Ini ibu-ibu RW 03 apa masuk neraka semua ya? Ya lo masa nggak sendirian doang, nggak seru amat di surga. Dari jauh kelihatan kayaknya Mama Naura. Ada Mama Naura? Ada aja dah. Kayaknya Mama Naura. Saya sautin, Mama Naura. Mama Naura ya? Ih, situ masuk surga juga. Gak nyangka ya. Kok bisa sih masuk surga? Datang Mama Zahra. Iya masuk surga. Di dunianya tukang gosip, kok bisa dia masuk surga? Ya Allah ya Karim. Insya Allah kalau kita rukun di dunia, insya Allah nanti dikumpulkan kembali bersama orang-orang yang kita cintai, termasuk diantaranya Rasulullah yang malam hari ini kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lebih lanjut berbicara berkaitan dengan maulid, mudah-mudahan hujannya dipending dulu, dialihin ke sebelah situ tuh. Ini jangan dulu. Mudah-mudahan. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan dan perlu kita garis bawahi berkaitan dengan maulid. Siapapun orangnya, baik rakyat maupun pejabat, petani maupun pegawai negeri, penjahit maupun penjahat, ketika memang di dalam dirinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini la ma'buda bil haqqi fil wujudi illallah, tidak ada yang pantas dan tidak ada yang pantas disembah di muka bumi ini kecuali Allah, maka sudah sepatutnya dan seyogyanya ia pun harus beriman bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah sosok pembawa syariat, Nabi Muhammad adalah sosok penyebar akidah, Nabi Muhammad adalah sosok penyempurna akhlak umat dunia. Maka tidak sempurna iman seseorang ketika hanya mempercayai Allah sebagai Tuhannya sedangkan Rasul dikesampingkan. Patut kita syukuri hari ini kita mampu berkumpul membaca maulid, mencintai sosok yang selama ini mengajarkan kepada kita. Walaupun tidak secara langsung kita bertemu dengan Rasul, tidak pernah kita bertatap muka dengan Rasul, tetapi Rasul memberikan keistimewaan. Bagi siapa? Bagi umatku yang tidak pernah melihatku tapi ia beriman kepadaku, maka surganya pun nanti akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dasar keimanan yang ada di dalam hati. Alhamdulillah, Masya Allah, iman dalam hati. Maka dua hal yang patut kita sadari dan harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah kenapa ketika datang bulan Rabiul Awal yang diperingati adalah hari kelahiran Rasul. Sedangkan yang kedua, kenapa para ulama yang tidak banyak kita dengar mereka diperingati hari kelahirannya, akan tetapi yang banyak diperingati adalah hari kewafatannya. Betul. Ini bukan tanpa alasan Bapak Ibu hadirin. Alasan yang pertama, bukan maksud merendahkan para ulama. Kita tahu ulama adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris-pewaris para nabi. Di tangan mereka lah estafet misi-misi Rasulullah kemudian dialihfungsikan, diteruskan untuk disampaikan kepada umat manusia. Syariat, akidah, termasuk juga akhlak yang menjadi misi Rasulullah diteruskan perjuangannya oleh para ulama.
Tapi kenapa kok para ulama tidak banyak diperingati hari kelahirannya, melainkan hari kewafatannya? Yuk kita lihat. Yang pertama, ulama itu beda dengan kita orang-orang awam. Mana bedanya? Para ulama, orang-orang yang diberikan keutamaan ilmu oleh Allah, tentu jelas berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu? Coba kita lihat punten dari sisi keduniaan saja. Orang punya ilmu datang berangkat aktivitas pagi pakai jas, pakai celana, sepatu, mencerang-herang, naiknya mobil, alat kerjanya cuma satu, pulpen, datang ke kantor baru duduk, anak buahnya datang, Pak, tanda tangan 10 juta. Tuh. Tapi punten kadang-kadang bukan maksud merendahkan saudara kita. Berangkat dari rumah keren, pas datang ke tempat kerja ternyata udah punya baju kerja bekas kemarin. Celananya pendek, bajunya bekas merek cat atau kaos partai. Berangkat dia kerja, apa kerjanya? Alat kerjanya pacul, belencong, bangoang, arif. Berapa dia dikasih? Kurang lebih ya paling gede 100.000, kecilnya 50.000. Jauh sama yang 10 juta tadi. Kenapa? Mungkin orang tadi secara duniawi saja mudahnya dia dihabiskan untuk mencari ilmu. Tapi mungkin di antara kita orang-orang yang tadi nasibnya seperti itu, mudahnya mereka ingin langsung menikmati hasil apa? Ingin rumah tangga, udah rumah tangga, punya istri, punya anak, perlu dinafkahi, begitu. Maka kita harus mau anak-anak kita masukin ke pesantren, sekolahkan yang tinggi. Apa tujuannya? Agar mereka merasakan pahitnya mencari ilmu. Insya Allah akan menikmati nikmat dan manisnya dari buah ilmu itu sendiri di kemudian hari. Insya maka para ulama itu berbeda. Yang kedua, Sayyidina Ali berkata dalam sebuah syair, Bapak Ibu hadirin, mengunggulkan para ulama sebagai sosok yang dibedakan dari orang-orang awam. Apa kata Sayyidina Ali? Fafuz bi'ilmin hayyan ta'ish bihi abada, innan nasa mauta wa ahlul ilmi ahya. Apa artinya? Fafuz bi'ilmin, maka bahagia dan hiduplah engkau dengan ilmu. Suruh bahagia orang-orang yang berilmu mah. Pak, suruh bahagia orang-orang yang berilmu mah. Fafuz bi'ilmin, maka bahagia dan hiduplah dengan ilmu. Ta'ish bihi abadan, maka niscaya kau akan hidup selamanya. Niscaya kau akan hidup abadi. Ketika orang lain sudah mati, maka orang-orang yang berilmu akan tetap hidup. Ya kalau udah habis masanya di dunia, mati kali. Nah, begini maksudnya. Alasan yang selanjutnya adalah innan nasa mauta, sesungguhnya manusia itu semua akan mati. Orang di dunia kalau udah dikasih umur 60 tahun nggak bisa minta 61 tahun. Jangan kata minta lebih setahun, sehari saja nggak bisa request sama Allah. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya Allah, bentar lagi nih, lagi makan ketupat sayur 5 menit lagi aja ya Allah. Lagi enak-enaknya nih, cekernya mantap banget. Request nggak bisa. Atau sebaliknya, wala yastaqdimun, minta didahulukan. Ya Allah, mobil di rumah ada-adanya, mau gak ada yang ngurusin, bapaknya meninggal gak ada yang ngasih setoran. Ibunya punya motor beat, motor beat kecil tuh, motor beat, belum ada yang nyetorin. Siapa ini? Udah kita minta mati aja ya Allah, kagak kuat hidup di dunia. Gak bisa begitu. Jadi semua sudah ditentukan ajalnya. Innan nasa mauta, sesungguhnya manusia apapun yang bernama hidup di muka bumi ini, ketika datang ajalnya maka semuanya akan mati.
wa ahlul ilmi ahya, sedangkan orang-orang yang punya ilmu ahya akan tetap hidup. Presiden kita yang kemarin diburu sama demonstran para buruh, ya, dia bilang terbuat aja ya, sabar, nanti juga ada waktunya meninggal. Gubernur kita Bapak Wahidin Halim sudah waktunya ajalnya datang ya meninggal. Bupati kita Bapak Zaki walau kata umurnya lebih muda dari gubernur, nggak begitu, umur pakai pohon kelapa Bu, ya. Pohon kelapa, enggak harus yang komeng aja tuh, itu yang komeng. Kelapa tua yang diambilin enggak harus, datang bulan Ramadan yang tua awet muda diambil kelapa muda jadi es kelapa. Datang bulan haji, datang bulan hafid, bulan Syawal, yang tua aman, yang muda awet muda, diambilin yang cengkir-cengkir sama tukang tenda dibikin janur. Gitu umur mah. Si kecil ada bapaknya yang nganterin ke rumah sakit, anaknya yang sakit, dapat 2 hari bapaknya yang meninggal. Begitu umurnya ya. Inna nasa mauta wa ahlul ilmi ahya. Presiden mati, gubernur mati, bupati mati, camat, ngomong RT mah. Ada apa RT? Ketahuan mati aja. Ya. Apa bedanya dengan para ulama? Mereka pun sama meninggal. Ya betul. Tapi yang menjadi beda antara mereka para penguasa dengan para ulama, kita lihat para penguasa hari ini mereka dilantik untuk menjadi seorang pemimpin 1 periode ke depan. Jangan tunggu periode selanjutnya. Besok sudah berbondong-bondong orang menyusun strategi bagaimana menggulingkan dia di periode hari ini. Sudah. Tapi para ulama Ibu, jangan kata 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, belum tentu ada yang mampu menggantikan mereka. Gak pernah kita dengar ada ulama, ada kiai, ada ustadz digugat suruh turun jadi imam masjid. Turun lo, kenapa? Dengan segala macam intrik-intrik politik, gak ada. Para ulama dibutuhkan, hidup kita setiap hari, aktivitas kita tidak terlepas dari peranan para ulama. Yuk kita lihat coba, yang pertama kita mau lahiran, perut kita gede, ibu-ibu malam-malam, aduh katanya ini udah pembukaan 9, udah berapa jam nggak lahir-lahir. Coba minta air ke Pak Ustadz, tengah malam jam 3 ketok-ketok pintu. Ustadz Syarif, Ustadz minta air banyak no. Mau berapa? Rupiah. Ya udah nih, udah saya bacain, bawa nih 1 galon. Ini diminum semua Ustaz? Ya jangan. Dikit-dikit minumnya. Segelas, ongkek nanti. Keluar airnya bocor. Tuh, lahiran. Pas lahir besoknya emang kebetulan lahir, Bu. Ya udah waktunya lahir. Coba Pak azanin anak udah 5 nggak pernah mau ngazanin anak. Coba azanin. Ustaz aja sih sono, Ustaz Arif suruh ngazanin. Bapak kan yang bikinnya, masa Bapak nggak mau ngazanin. Udah coba azanin. Ya azanin. Wah diputar-putar. Ini kanan baik, kanan kita, kanan baik, kanan kita ini. Azan katanya di kanan, iqomah di kiri. Yang mana ini? Sampai nangis anaknya diputar-putar. Kagak biasa pan azannya. Mau berangkat kerja pagi-pagi, habis subuh bukan tadarusan, nyetel musik kenceng, lagunya lagu dangdut koplo. Datang mau berangkat kerja, akhirnya pas azan ingat lagu koplo, diazanin nama dia. Iya benar, pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas hayya 'alas shalah ingatnya lagu koplo. Ya adhan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar. Aduh, ngajarat anaknya itu. Joget gitu ya. Itu yang kecil-kecil aja semua butuh ilmunya, Bu. Benar. Kalau bukan ahlinya, bukan orang yang biasa ngurusin yang begitu, akhirnya susah. Padahal di bang adzan
dibangun. Lahiran, udah lahir dewasa, remaja dikit mau dewasa kan dikawinin kalau anak perawannya. Telepon Ustadz Syarif, Ustadz bisa nikahin anak saya? Atau siap. Ustadz Syarif, ini Bu Titin yang marah. Salah paham Syarifnya. Ustadz siap nikahin anak saya? Atau siap. Maksudnya menikahkan anak saya dengan laki-laki pilihannya. Gitu. Itu masalah dengar dia salah paham. Ya, datang. Udah kan bapak walinya, udah nikahin anaknya. Terus ada jalan, suruh dinikahin. Ibu-ibu suruh biasa ngadirin nikahin kan begitu. Pengen apa? Pengen dengar berapa sih mas kawinnya? Gitu ya, ibu ya. Datang ibu-ibu ramai sudah Ustadz Syarif yang nikahin jadi wakil wali dari si anak itu. Dinikahin. Mau pakai bahasa Arab silahkan, mau pakai bahasa Indonesia juga bisa. Zawajtuka wa ankahtuka maktubataka bimahri anu halan. Siap pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan seorang wanita Fulan bin Fulanah bin Fulan dengan mas kawin sekian. Dibayar kon? Dibayar kon. Coba bapaknya, kalau yang bapaknya yang nikahin. Karena nggak biasa, anak perawan udah 3, nggak pernah mau nikahin. Waduh, kritis nih gue. Mudah-mudahan turun kita yang sebelah situ. Dinikahin sama bapaknya nggak biasa. Karena namanya di kampung, gengsi tetap harus dijaga. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan anak saya bernama Markona dengan mas kawin 1 kilo emas. Kata yang hadir itu 1 kilo cuy. Padahal tadi ada kata yang ngomongnya pelan. Benar apa? 1 kilo emas. Orang dengarnya 1 kilo emas. Padahal ikan emas yang kedengar emasnya doang 1 kilo. Oh, ikan emas nggak apa-apa dijadiin mas kawin, berharga lumayan. Bangga remaja, dewasa, rumah tangga. Terus sampai kita kemudian meninggal, para ulama tidak terlepas peranannya untuk kita membantu segala macam aktivitas kita. Masya Allah. Bagaimana ini hujan ini Pak? Hah? Lanjut. Hah? Bentar lagi deh ya. Usah lama-lama darurat begini mah ya. Sampai kita meninggal. Kemana pindahnya nih Bu? Sini. Boleh. Kita ceramahnya live streaming aja berarti ya. Virtual. Gimana Pak? Lanjut tapi gimana? Gitu aja. Nah begini. Gimana gimana? Nah gimana? Nah. Saya minum dulu deh. Ya, lanjut. Lanjut aja ya kali ya. Sebentar lah. Ya. Udah lanjut aja dulu sebentaran lah. Nanti juga kalau gede kerasa ya. Kalau gede masih kecil. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Betul sekali, sungguh begitu besar terasa peranan para ulama sebagai pewaris-pewaris para nabi. Dari mulai kita kecil lahir, kemudian sampai remaja, dewasa, berumah tangga, sampai kita meninggal pun para ulama tidak terlepas peranannya untuk kita semua selaku warga dan jemaah. Datang para ulama, para kiai, para ustadz ke rumah kita. Ternyata ada saudara sanak keluarga kita yang meninggal. Kebetulan yang meninggal namanya si Dadap bin Waru. Kalau siang, kalau malam dipanggilnya Bella. Sebab dia kerjanya di salon.
Ada biasanya Bella namanya ya. Siangnya dadap di waru, meninggal kata teman-temannya. Gimana ini teman kita meninggal, diapainnya? Ribet, panggil katanya Amil, mandiin dulu. Ada 4 hal yang merupakan hak seorang mayit, kewajiban seorang yang hidup. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga yaitu disolatkan, dan yang terakhir yakni dikuburkan. Kenapa? Sebab yang mati nggak bisa mandi sendiri, yang mati nggak bisa sholat sendiri, yang mati nggak bisa nguburin dirinya sendiri. Maka dipanggillah orang-orang yang hidup. Dipanggil Amil. Ini Amilnya laki-laki apa perempuan? Panggil Amil laki-laki, sebab dia aslinya laki-laki. Biar kata ngomongnya begitu, rambutnya merah panjang, tetap hakikatnya dia laki-laki. Dipanggil Amil laki-laki. Pak Amil, tolong teman saya si Bella mandiin. Pas datang ke rumah si Bella, ini disebutnya almarhum Pak almarhumah ini. Kalau laki-laki sih ya almarhum, kalau perempuan jelas almarhumah. Ini kagak jelas si Bella pasti dadap namanya. Apa aluminium namanya? Emangnya gua banci. Udah, mandiin tolong Pak Amil. Pas dibuka namanya mayit kan ditutupin sama kain sarung batik tuh. Ya. Pas dibuka sama Amilnya Amil laki-laki, dibukanya bukan dari bawah, dari atas. Pas dibuka dari kepalanya terus sampai dada, dia lihat dadanya dada perempuan ini mah. Agak sanggup saya, udah panggil sono Amil perempuan, jangan saya yang mandiin. Kubur Amilnya, waduh. Gimana ini Jeng? Siapa yang mau mandiin begini? Udah panggil Amil perempuan, istrinya Amil yang tadi. Dipanggil ke rumah Amil perempuan. Sampai datang ke rumah tuh Amil perempuan, mana almarhumahnya? Nih ngogojot nih, ada, buka aja Bu. Dibukanya bukan dari atas, dari bawah. Atasnya iya perempuan, bawahnya tetap pekakas laki-laki. Barang dibuka, ya Allah, ini laki-laki, kagak sanggup saya. Bapaknya aja sono yang suruh mandiin. Tadi udah bapaknya kesini, kabur juga. Aduh, gimana ininya, gak ada yang mandiin katanya. Tuh, gak jelas jenisnya kan begitu akhirnya. Dimandiin sudah beres, kemudian dikafanin. Ustaz katanya gimana kafannya, apa emang harus putih terus? Ini musim corona banyak yang mati. Saya udah ke pasar Sentiong, udah ke pasar Cisoka, ke Gembong, udah kemana-mana. Kain kapan warna putih kehabisan, kagak ada. Ada juga kain panjang-panjangnya mah gede-gedenya mah cuman warnanya pink. Boleh nggak nih hordeng? Ada juga di rumah gede-gedenya mau buat bungkus mayit, boleh? Silahkan. Putih itu hanya sebatas kesunahan. Nanti mayitnya paling juga muka garang tapi hati Hello Kitty. Paling jadi bobongkong cuit-cuit. Dibungkus, beres dipandiin, dibungkus ya. Jangan kayak dulu ada cerita katanya ojek online mau dipandiin, mau disolatin musim corona, nggak mau ketahuan orang, nggak dibawa ke masjid, nggak dibawa ke musola, disolatin sama teman-temannya di base camp. Ya, ojek online semuanya, jaket hijau. Pas mau dibawa ke kuburan, digotong, ada yang nanya, Ustadz, itu mayat siapa? Teman kita Ustadz. Kenapa nggak dibawa ke masjid atau ke musola? Yang lain kan bisa ikut nyalatin. Gagal lah, udah ribet dibawa ke musola segala, udah di base camp aja sampai susah rukunya juga ini. Banyak mayat covid pakai ruku sholat ya. Ya Allah, aneh-aneh baik. Beres dipandiin, beres dikafanin, disolatin, kemudian dikubur. Semua itu adalah mereka para ulama yang ngerti. Ustadz di kampung kita, maka kita tahu sholat seperti apa. Sholat kita cari di dalam Al-Quran, gak ada kronologis dan tata cara sholat. Al-Quran hanya mengajarkan aqimus sholat,
yang diajarkan bagaimana cara kita sholat, mulai dari takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian sunnah baca surat di dalam Al-Quran, kemudian kita ruku, i'tidal, sujud beserta tumakninahnya, sampai kita kemudian ditutup dengan salam. Maka kemudian siapa yang mengajarkan semua itu? Tidak lain adalah mereka para ulama-ulama warasatul anbiya. Ini menunjukkan bahwa para ulama merupakan sosok yang diperhitungkan, merupakan sosok yang amat sangat berjasa sebagai pewaris-pewaris para nabi. Tapi kok kenapa mereka tidak banyak diperingati hari kelahirannya? Karena ulama kecilnya mungkin sama kayak anak-anak kita, mereka main, kadang bandel sama, tapi nggak ada yang tahu. Karena didikan yang baik, karena lingkungan yang bagus, 10-20 tahun kemudian mereka adalah sosok yang kemudian membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah, ibu bapak, jangan kata meninggalnya merupakan satu kesedihan bukan hanya untuk orang Arab, kesedihan untuk seluruh umat manusia. Lahirnya pun sudah merupakan anugerah besar bagi umat manusia. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Imam Ali As-Sabuni di dalam kitab Safwatut Tafasir mengatakan, Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin saja. Aku mengutus Nabi Muhammad bukan sebatas untuk orang-orang mukmin, bukan sebatas untuk orang-orang Arab saja, tetapi illa rahmatan lil alamin, menunjukkan bahwa rahmat yang dibawa oleh Rasulullah, diutusnya Rasulullah adalah untuk semesta alam. Alhamdulillah, Masya Allah, Rasul sangat berharga, lahirnya saja merupakan satu kebanggaan bagi umat manusia. Bahkan kita tahu Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Tahu, dalam cerita nggak pernah kenal ya Abu Lahab, sampai namanya kemudian diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Tetapi ada satu cerita unik dari Abu Lahab. Orang yang selama itu dalam sejarah kita tahu, orang yang satu-satunya dari sekian rombongannya yang selalu menghalangi dakwah Rasulullah. Setiap kali di mana Rasulullah memberikan tausiah, setiap kali di mana Rasulullah mengajak kepada kebaikan, di situ Abu Lahab hadir sebagai orang yang mengacaukan dakwah Rasul. Tetapi ada satu hal yang unik dari Abu Lahab, di mana ketika Rasulullah SAW lahir, maka Abu Lahab yang sangat dengki terhadap dakwah-dakwah kebenaran, kemudian ada kegembiraan di dalam hatinya kepada Sayyid Abdullah dan Siti Aminah yang telah melahirkan sosok bayi yang kemudian menurut analisisnya ini merupakan sosok yang kemudian akan menjadi Nabi akhir zaman. Ada kebahagiaan dalam Abi Lahab. Hati Abi Lahab begitu bahagia mendengar kelahiran Rasul, sehingga akhirnya begitu sangat bahagianya Abu Lahab, sampai-sampai Abu Lahab kemudian memerdekakan seorang hamba sahaya bernama Suwaibah. Maka dengan wasilah itu Allah mengangkat Abu Lahab. Setiap datang hari Senin, maka Abu Lahab diangkat jasadnya dari neraka, dibersihkan dengan apa? Dengan cahaya-cahaya kerasulan. Tujuannya, manfaatnya adalah karena Abu Lahab merasa sangat cinta dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita hadir, walaupun masih hujan, insya Allah hujannya berhenti. Nah, karena kebahagiaan yang ada dalam diri Abu Lahab, kemudian Abu Lahab diangkat oleh Allah dari neraka dengan wasilah ada kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umatnya lebih mencintai Rasul daripada Abu Lahab yang insya Allah cintanya kita kepada Rasul justru nanti akan berwasilah kita dikumpulkan kembali bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ingat Pak, cintanya kita sama Rasul ternyata masih kalah dengan cintanya Rasul sama kita. Percaya apa enggak Bu? Percaya? Harus percaya. Kita mencintai Rasul, korban biaya, korban waktu sampai hujan-hujanan malam ini. Yakin Rasul hadir, yakin Rasul lebih mencintai kita. Akan dibuktikan oleh Rasul ketika Rasul mendapatkan satu ilham berupa hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, inni haramtu, sungguh aku haramkan surga dimasuki orang-orang terdahulu dari kalangan para nabi, hatta tadkhulaha anta, sampai kemudian engkau dulu yang masuk ke dalam surgaku, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Saking mulianya Nabi Muhammad, walau kata Nabi akhir zaman umatnya kecil-kecil, ibadahnya pun lebih ringan, tapi dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan umatku ya Rabb? Terkhusus untuk umatmu, kata Allah, wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Terkhusus untuk umatmu, aku haramkan surga dimasuki oleh orang-orang terdahulu, oleh umat-umat terdahulu, hatta tadkhulaha ummatuka, sampaikan umatmu dulu yang masuk ke dalam surgaku. Umat semenjak Nabi Adam datang sampai kepada Nabi Isa, sebelum datangnya Nabi Muhammad, belum berani masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Untung Bu jadi umat Rasulullah. Untung. Satu hal lagi yang kemudian akan dibuktikan bahwa cintanya Rasulullah lebih banyak dan lebih besar daripada cinta kita umat kepada beliau. Dikisahkan ketika datang bulan kiamat, ketika datang hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapa yang berkuasa di hari ini, hari di mana air naik ke atas, tumpah ke daratan, tsunami terjadi, pohon-pohon tumbang, gunung-gunung meletus, gedung-gedung tinggi hancur berantakan, langit yang seketika itu cerah seketika menghitam. Ini menunjukkan bahwa dunia akan Allah gulung, dunia akan Allah hancurkan. Maka saat itu Allah berkata, limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa di hari ini? Siapa yang berkuasa di hari ini? Mana Fir'aun yang dulu katanya ngaku Tuhan, yuk sini. Apakah dia masih hidup akal atau hidup kembali? Tidak ada. Mana kaum Nabi Lut yang dulu dengan bangganya mereka cinta sesama jenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Yuk sini nongol, coba yuk kita adu kekuatan, kata Allah. Gak ada. Allah yang paling berkuasa saat itu. Sampai-sampai semua yang bernama hidup di muka bumi ini mati. Bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, yang kecil, yang gede, yang punya ilmu kuat, yang suka minum obat kuat juga mati. Semuanya mati. Sampai-sampai akhirnya Allah menghidupkan kembali para malaikat-malaikatnya. Dipanggil Jibril sama Allah. Jibril kemari, labbaik ya Rabb, siap. Satu lagi Mikail juga ikut ke sini, siap ya Rabb, labbaik. Ada apa ini dipanggil? Jibril, Mikail, kata Allah, sekarang saya beri tugas kepadamu, turun ke dunia, cari di mana kekasihku terbaring, bawa dia kepadaku, antarkan ke surgaku. Siap 86, kata Jibril dan Mikail. Saya tunjuk engkau Jibril sebagai kepala operasi, ajudannya malaikat Mikail. Turun Jibril sama Mikail ke alam dunia, mencari di mana Rasulullah terbaring. Pas turun ke dunia, Jibril nanya ke Mikail, Mikail,
Emang tahu kuburan Rasul di mana? Di Madinah. Iya, gue juga tahu di Madinah. Tapi kan ini dunia udah hancur-hancuran. Pesawat udah nggak ada, kita kesononya bagaimana? Ya, Bukit Gading juga udah kayak gimana kali. Biasanya sih malam Selasa rame, ada pasar malam, ini mah nggak ada. Kiamat. Gimana ini? Ya juga ya katanya. Pulang lagi aja gitu. Cemen bener. Pantang mundur sebelum tugas selesai. Nah terus bagaimana? Android punya nggak Android? Emang kenapa? Coba cari di Google Map. Gimana kuburan Rasul? Ya juga ya. Coba saya buka dulu dah. Dibuka Android. Gak ada pulsanya, ikut wifi terus biasanya. Coba cari sana konternya kagak ada. Sudah tutup semua. Nah terus gimana ini kita pulang? Jangan pulang. Ini tugas besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terus bagaimana? Yuk kita sujud aja. Kita sujud, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk di mana terbaringnya kekasih beliau bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sujud, malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Pada sujud, kemudian malaikat Jibril diberikan petunjuk oleh Allah. Jibril, serahkan betul. Sekarang berangkat ke satu tempat yang aku tunjuk, di situ terbaring kekasihku bernama Muhammad. Bangunkan dia, ajak dia kepadaku ke surgaku. Siap ya Allah. Berangkat malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Benar di satu titik koordinat yang ditunjuk oleh Allah dalam hidayahnya. Kemudian malaikat Jibril dan Mikail membangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas bangun Rasul kaget tuh. Gak biasanya Jibril ditemanin ajudan. Nih rada kaget nih, ada apa ini? Kata Rasul itu. Ayu yaumin hadza, ini hari apa? Real, ini hari apa? Ini kiamat ya Rasul. Benar kiamat? Benar. Mikail, ya Rasul. Apa benar emang ini kiamat? Uji Rasul. Ini kiamat. Lantas kalau memang ini kiamat, hari ini kiamat, aina ummati, di mana umatku? Jibril. Rasul masih ingat sama umatnya, Bu. Tenang Rasul, umatmu sudah aman. Orang-orang yang beramal baik, beramal soleh ketika di alam dunia sudah Allah catat, dan catatannya tidak pernah hilang. Mana orang yang harus masuk surga, mana orang yang harus masuk neraka dulu baru kemudian ke surga. Sudah aman ya Rasul. Sekarang tugas kami adalah menjemputmu untuk datang kepada Allah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkat Rasulullah, malaikat Jibril, malaikat Mikail, OTW on the surga. Berangkat ke surga, datang ke surga. Sehari 2 hari betah Rasul. Surga enak. Ya, nggak hujan pakai payung begini nih. Ya, nggak hujan begini di surga mau enak. Orang duduk pengen buah nggak usah berdiri. Ya, orang berdiri pengen minum air nggak usah jongkok. Pokoknya surga kan. Apa yang nggak ada di kita ada di surga. Ternyata dapat 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Kayaknya Rasul gegana, gelisah galau merana. Sampai Allah menegur Rasulullah. Hei Rasulullah, kenapa kayaknya kamu nggak betah amat di surga? Betah ya Rabb. Apa kurang fasilitasnya? Cukup ya Rabb. Ada, gaji ada, tunjangan ada, mobil dinas juga punya. Emang di surga ada mobil dinas segala. Pokoknya enak hidup di surga ya Rabb. Tapi kenapa kok kamu kelihatannya gusar amat? Izinkan saya Rabb keluar sebentar saja dari surga. Untuk apa? Untuk menemui umat-umatku agar sama-sama mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang mengagungkan hari kelahiranku sampai hujan-hujanan. Ibu-ibu, bapak-bapak di warga RT 03. Saya pengen jemput mereka masuk bareng-bareng ke surgaku ya Rabb. Alhamdulillah. Begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka
orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, yang mengagungkan Rasulullah, yang mendermakan harta, pikiran dan tenaganya untuk mencintai dan mengagungkan Rasul, senantiasa tentu tidak akan pernah terlewat kebaikan mereka, dicatat oleh Allah sebagai satu amal baik, yang kemudian dengan amal baik itu diwasilahkan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Sosok Rasulullah yang tidak pernah kita lihat dari mulai lahir sampai sekarang, tapi kita imani, insya Allah nanti kita akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mencintai Rasul? Dengan cara apa kita cinta Rasul? Banyak. Seorang ulama bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari pernah berkata bahwa dengan cara kita bisa mencintai Rasulullah bisa dengan 3 cara. Sebagaimana beliau mengatakan dalam syairnya, wahbub nabiyaka summa azim qadrahu wabkhal bidinika ma yura bika mahsamu. Wahbub, dan cintailah nabiyaka, nabimu, summa azim qadrahu, kemudian agungkanlah derajatnya. Bagaimana cara kita bisa mencintai Rasul, mengagungkan derajatnya? Banyak cara, salah satunya adalah ketika diucapkan nama Nabi Muhammad, maka kita sunnah membaca sholawat. Qala nabiyuna Muhammad, mau sallallahu alaihi wasallam silahkan, mau sallu alaih, salli alaih, mangga, mau Allahumma salli wa sallim wa barik alaih pun tidak jadi masalah. Banyak redaksi sholawat itu. Yang pasti jangan salah nada. Kayak ada di kampung saya lurah baru kok, namanya Pak Muhammad, lurah baru. Ketika ada sertijab, serah terima jabatan, kata si MC, kebetulan MC-nya MC lurah lama, takut dia ngegibri. Kebetulan Pak Muhammad itu seorang jawara, kumisnya gede, baplang, takut saya. Pas disebut yang saya hormati dan saya muliakan, lurah kita, Bapak Kepala Desa kita yang terhormat Bapak Muhammad, orang sontak pada bilang sallallahu alaihi. Padahal Muhammad yang dimaksud bukan Muhammad Nabi, tapi Muhammad lurah. Salah nada. Ibu-ibu salah, mau namu salamnya jangan kayak mubalik, jangan. Assalamualaikum. Mau namu ke rumah orang itu biasa aja, assalamualaikum. Tapi jangan terlalu rendah juga, ntar dikira orang minta-minta. Assalamualaikum. Belum sempat buka pintunya, maaf bu, agak ada receh. Semua ada nadanya. Ori lain lagi nadanya, agak kalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Wah, kita hujan. Mudah-mudahan malam ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemampuan kita yang ada. Tentu mudah-mudahan ini semua dicatat sebagai amal soleh. Kita dikumpulkan di dunia, mudah-mudahan dikumpulkan kembali bersama orang-orang yang soleh, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mengingat memang situasi seperti ini, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini sedikit banyaknya ada manfaat yang bisa kita ambil, terkhusus bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Terus mudah-mudahan setelah pulangnya dari tempat ini, setelah perayaan Maulid ini, kita yang tadinya belum pernah doyan namanya ibadah-ibadah seperti sholat, puasanya nggak begitu doyan, mudah-mudahan
dicas kembali, termotivasi kembali untuk melaksanakan ibadah dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.